Ledakan aksi protes 25 sampai 28 Agustus lalu menandai titik balik politik nasional. Untuk pertama kalinya, tuntutan turunkan Prabowo bergema di ruang publik. Situasi memanas usai tewasnya Afan Kurniawan, driver ojek online yang dilindas Barakuda Brimob. Tragedi ini mematik kemarahan rakyat dan jadi bahan bakar legitimasi gerakan oposisi. Banyak yang bertanya, kenapa eskalasi begitu cepat? Nama Jokowi dan lingkarannya yang kerap disebut geng Solo kembali disorot. Dari kader PSI yang terus mendesak mundurnya Prabowo hingga laskar pendukung Jokowi yang frontal menyalahkan presiden baru. Puzzle ini tampak disusun rapi untuk melemahkan Prabowo. Tapi publik mencatat adanya standar ganda. Tragedi Kanjuruhan 2022 dengan lebih dari 130 korban jiwa tidak pernah memunculkan tuntutan agar Jokowi mundur. Begitu juga dengan konflik agraria dari Rempang hingga Wadas yang menelan korban rakyat kecil. Semua direduksi sebagai statistik tanpa tekanan politik berarti. Kini ketika korban jatuh di era Prabowo, narasi seketika berubah, sorakan mundur dikibarkan tinggi. Akar masalah sebenarnya sama, kultur aparat yang brutal, negara yang tunduk pada oligarki dan proyek pembangunan yang kerap mengorbankan rakyat. Bedanya kini tragedi dijadikan amunisi politik untuk menyerang Prabowo. Dalam 8 bulan pemerintahannya, Prabowo memang belum memenuhi ekspektasi publik. Figur kunci peninggalan Jokowi masih bercokol, dari Kapolri hingga Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Prabowo tersandra. Namun ada pula gebrakan positif. Kenaikan upah buruh 6,5%, penghapusan utang petani dan nelayan, pengambil alihan kebun sawit ilegal milik oligarki, hingga awal implementasi program makan bergizi gratis. Disinilah strategi geng Solo terlihat. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan publik dan instabilitas, lalu mengarahkan sorotan pada kegagalan Prabowo. Ending yang diincar jelas, Prabowo jatuh, Gibran naik. Jika ingin bertahan, Prabowo punya dua pilihan strategis. Pertama, tegas memutus jarak dari lingkaran lama. Jokowi dan geng Solo harus diperlakukan sebagai bagian masalah, bukan mitra. Kedua, ia harus merangkul rakyat, kendalikan aparat agar tak represif, dan perlakukan suara kritis sebagai mitra demokrasi. Hanya dengan langkah itu Prabowo bisa menjaga legitimasinya dan memastikan demokrasi tidak direduksi jadi permainan kekuasaan.